have a good time for watching. Halo sahabat prelab dimanapun kalian berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Baiklah, kali ini saya akan membahas tentang materi pengantar filsafat ilmu. Mari kita simak ya. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologi, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang berarti mencintai kebijaksanaan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata filsafat berarti pengetahuan atau penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab asal dan hukumnya. Secara umum, filsafat berarti upaya manusia untuk memahami segala sesuatu secara komprehensif, sistematis, radikal, dan kritis. Filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah bagian dari filsafat pengetahuan atau sering disebut epistemologi. Filsafat ilmu adalah dasar yang menjiwai dinamika proses kegiatan memperoleh pengetahuan secara ilmiah. Yang tergolong ilmiah yaitu akumulasi pengetahuan yang telah disistematisasi dan diorganisasi sedemikian rupa sehingga memperoleh asas prosedural, metodologis, teknis, dan normatif akademis. Fokus kajian filsafat ilmu. Upaya manusia dalam memperoleh pengetahuan didasarkan pada 3 masalah pokok, yaitu: pertama, masalah apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, lalu akan ditelaah melalui ontologi ilmu. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan pengetahuan, lalu akan ditelaah melalui epistemologi atau teori pengetahuan. Yang ketiga, apakah nilai kegunaan pengetahuan, lalu dijawab melalui aksiologi. Ciri filsafat sebagai ilmu. Yang pertama, menyeluruh, yang artinya bahwa filsafat mencakup tentang pemikiran dan pengkajian yang luas, tidak membatasi diri dan bukan hanya dipandang dari sudut pandang tertentu. Yang kedua, mendasar, yang artinya bahwa filsafat adalah kajian yang mendalam, mendetail, yang sampai kepada hasil fundamental atau esensial, sehingga dapat dijadikan dasar bagi pengetahuan. Dan yang ketiga, spekulatif, yang artinya bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran yang baru. Fungsi filsafat ilmu. Yang pertama, memberikan landasan filosofis. Filsafat ilmu memberikan dasar-dasar pemikiran yang menjadi pijakan dalam memahami konsep, teori, dan metode dalam berbagai disiplin ilmu. Yang kedua, mengembangkan wawasan epistemologis. Filsafat ilmu membantu dalam memahami bagaimana pengetahuan itu diperoleh, bagaimana kebenarannya diuji, dan pengetahuan manusia. Yang ketiga, membentuk kemampuan berpikir kritis. Filsafat ilmu mendorong seseorang untuk berpikir secara mendalam, analitis, dan kritis terhadap berbagai asumsi dan klaim yang ada dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, membantu dalam penelitian, yang artinya bahwa filsafat ilmu dapat membantu dalam merancang penelitian yang lebih baik, mengevaluasi hasil penelitian, dan menginterpretasikan data secara lebih akurat. Yang kelima, menjaga dinamika ilmu. Filsafat ilmu membantu menjaga agar ilmu pengetahuan terus berkembang dan tidak terjebak dalam dogma atau pemikiran yang statis. Dan yang terakhir, yang keenam, membantu memecahkan masalah. Filsafat ilmu dapat membantu dalam memecahkan masalah kompleks dengan cara berpikir dan mencari solusi dari akar permasalahan.
Filsafat ilmu dalam keperawatan memberikan kerangka berpikir ilmiah yang membuat keperawatan bukan sekedar praktik teknis tetapi ilmu yang berpacu pada ontologis yang berfokus kepada manusia dan kesehatan, dan epistemologis yang dikembangkan melalui metode ilmiah dan penelitian. Aksiologis dipandu oleh nilai kemanusiaan, etika, dan tujuan peningkatan kualitas hidup. Penerapan filsafat ilmu dalam keperawatan berfokus pada pemahaman manusia secara holistik, penerapan pemikiran kritis, pengembangan teori, dan praktik keperawatan yang etis, serta penekanan pada respon klien terhadap kebutuhan bio, psiko, sosio, kultural, dan spiritualnya. Sekian penjelasan saya mengenai materi pengantar filsafat ilmu. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Semoga kita sehat selalu dimanapun kita berada. Saya mohon maaf jikalau ada salah saat penyampaian materi ini. Saya Lela Hotma Rezeki mengucapkan terima kasih.